Kelompok selanjutnya, kelompok terakhir, yaitu kelompok 4 yang akan membawakan materi tentang teori operan conditioning yang akan dipaparkan oleh saudari Khadijah dan saudari Ulim. Kepada pemateri, waktu dan tempat kita silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, untuk pembahasan selanjutnya yaitu teori operan conditioning. Sebagaimana kita tahu bahwa teori behaviorisme itu memaparkan 4 teori yang sudah dijelaskan oleh teman-teman kita. 3 teori dan terakhir ini teori saya. Teori kita yang akan kita bahas yaitu tentang teori operan conditioning. Nah, dalam teori belajar behaviorisme secara umum menggunakan istilah dorongan, motivasi, dan tujuan untuk menjelaskan aspek tertentu dari perilaku manusia dan non manusia. Dalam teori operan operan conditioning ini dicetuskan oleh D.F. Skinner. Nama aslinya itu Bruce Frederick Skinner yang lahir pada tahun 1904 dan sampai meninggalnya pada tahun 1960. Ini adalah seorang psikolog Amerika Serikat terkenal dari aliran behaviorisme. Nah, pada teori dia Skinner ini itu lahir pada tanggal 20 Maret 1904 di Susquehanna dan berkuliah di Universitas Harvard. Nah, kita perlu tahu ya apa itu teori operan conditioning. Skinner ini mencetus 2 perilaku. Yang pertama, respon behavior. Yang kedua, operan behavior. Skinner ini mencetuskan 2 perilaku. Yang pertama respon behavior, yang kedua operan behavior. Nah, pada respon behavior ini terjadi karena adanya stimulus. Nah, pada respon behavior ini terjadi karena adanya stimulus yang udah dijelasin oleh teman-teman kita, kayak tadi Alia mati lampu dan sebagainya. Nah, kalau misalnya respon behavior stimulus ini, contohnya kayak kelopak mata menutup ketika ada cahaya matahari, kan itu tiba-tiba responnya dan stimulusnya. Nah, untuk operan behavior ini terjadi dengan spontan. Bener bukan? Operan behavior ini yaitu spontan. Jadi tidak ada stimulus. Ya. Yaitu tidak memakai stimulus. Jadi secara spontan. Kalau misalnya tadi kan pembiasaan ya kayak matiin lampu ketika ada gelap, cahaya nyalain lampu. Nah, itu kan ada stimulus. Sementara kalau operan behavior ini itu terjadi spontan. Kayak kamu duduk, terus kamu berdiri. Itu kan terjadi dengan spontan. Terus kamu diam, kamu bernyanyi. Itu kan terjadi dengan secara spontan. Nah, jadi Skinner ini dia mencetuskan 2 perilaku. Yang pertama respon behavior dan operan behavior. Bahwa kita tahu menurut Skinner kita itu hidup sehari-hari, aktivitas kita sehari-hari ini dengan perilaku operan. Ya, jadi dengan spontan. Oke, terus kita masuk ke operan conditioning. Sekarang kita masuk ke operan conditioning. Nah,
Yang ditunjukkan. Yang ditunjukkan. Ya, oke yang gendek. Yang ditunjukkan. Sehingga senantiasa akan berpengaruh pada respon perilaku Nah, dalam operan conditioning ini, proses pengubahan konsekuensi terhadap respon perilaku yang ditunjukkan sehingga senantiasa akan berpengaruh pada respon perilaku berikutnya. Mungkin teman-teman masih bingung, maksudnya apa? Nah, kita lanjut ke slide-nya aja nggak? Nah, kita lihat dulu videonya. Bentar nggak dimulai. Nah, kalau tadi kan teman kita yang pertama kan menjelaskan tentang anjing, terus kucing, terus kalau sekarang apa ini tikus, tahu nggak dimulai? Yes, ya. Nah, dalam Skinner ini dia bereksperimen, yaitu tentang eksperimen menggunakan Skinner box atau hewan yang dimasukkan ke dalam box, ya. Pasti loh. Ya enggak? Kamu sih bilang jangan dulu. Kalau bisa soalnya. Nah, coba kalau saya sering apa? Nah, kayak ini. Nah, ini kan ada tikus ya, lihat dulu yang ada jelasin. Aduh, pakai stop nggak? Oke, nah, dalam teori Skinner box ini bahwa Skinner itu memasukkan hewan tikus ke dalam box. Hewan tikus ke dalam box. Kalau kemarin kan teorinya siapa? Angga sama Salsa kan dimasukin ya? Apa sih? Kucing. Kamu apa sih? Kucing. Terus makanan di luar ya? Nah, kalau misalnya Skinner box, dia itu menggunakan eksperimen yang paling terkenal itu tikus. Nah, tikus ini dimasukkan ke dalam box. Nah, dan makanannya di samping. Jadi tertutup boxnya, tidak ada pintu, tidak ada celah. Tapi tikus ini dikasih tuas. Nah, dia akan mencari sesuatu untuk dia bisa keluar, atau ketika dia melihat tuas itu dia menekan tombol, keluarlah makanan. Itu akan menjadi respon dia dan dia akan melakukannya secara berulang-ulang untuk mendapatkan makanan. Oke? Nah, dari operan conditioning ini, proses mengubah konsekuensi terhadap respon perilaku yang ditunjukkan sehingga senantiasa akan berpengaruh pada respon perilaku berikutnya. Jadi, intinya paling gampang kita pahami bahwa si tikus itu dia akan melakukan perilaku yang sama untuk mendapatkan makanan, ya. Dia akan selalu menekan tuasnya untuk mendapatkan makanan, karena dia sudah tahu, oh ini mungkin dia penasaran ini apa. Ketika dia pencet, keluarlah makanan. Nah, itu menurut Skinner operan box, Skinner box. Nah, oke. Nah, teori belajar menurut Skinner ini atas gagasannya bahwa belajar adalah fungsi perubahan perilaku individu secara jelas. Perubahan perilaku tersebut diperoleh sebagai hasil respon individu terhadap kejadian stimulus dari lingkungan. Oke, nanti itu akan saya jelasin. Coba Mbak ke slide selanjutnya. Oke, nah kita lihat ya contoh untuk kehidupan kita sehari-hari. Nah, ini kan ada konsekuensi positif dan negatif. Nah, kalau misalnya positifnya itu contohnya guru dapat memberikan pujian atau hadiah kepada siswa yang mengajukan pertanyaan dari materi yang telah dijelaskan. Kalau tadi kan teman-teman kan ngejelasinnya kita mengajak tapi tidak ada hadiah.
ketika anak-anak mengajukan pertanyaan atau menjawab pertanyaan, kita akan memberi hadiah sehingga anak-anak itu akan terus melakukan perbuatan tersebut. Jadi itu disebutnya jadi apa ya? Konsekuensi positif. Gitu. Jadinya inti dari operant conditioning ini, proses pengubahan konsekuensi terhadap respon perilaku, dan sehingga dia akan melakukan perilaku tersebut secara berulang-ulang dengan mengharapkan hadiah. Nah, yang kedua, yang negatif ini, misalnya seorang siswa perlu dihukum untuk suatu kesalahan yang dibuatnya. Jika dia masih bandel, maka hukumannya harus ditambahin. Lebih jelasnya, dia itu lebih condong ke negatif skenario ini. Tapi teori dia itu menjelaskan bahwa kita itu, kalau menurut dia, siswa itu mempunyai poin. Ketika siswa melanggar aturan atau membuat kesalahan, poinnya akan dikurangi. Nah, di situ dia akan pikir siswa itu, dan pengurangan tersebut akan mendorong siswa memperbaiki kesalahannya. Gitu. Jadi, kalau misalnya dia udah tahu nih konsekuensinya, ketika melakukan kesalahan poinnya dikurangi, maka dia tidak akan melakukan kesalahan tersebut. Nah, dalam kita balik lagi ke sini, perilaku yang ditunjukkan sehingga senantiasa akan berpengaruh pada respon perilaku berikutnya. Jadi respon tersebut akan dilakukan secara terus-menerus. Mau dia mau mendapat hadiah, dan dia tidak akan melakukan kesalahannya lagi. Gitu. Lanjutnya enggak? Slide-nya. Nah, slide selanjutnya akan dijelasin oleh Ulil. Selanjutnya itu ada hukuman. Hukuman itu termasuk dari yang konsekuensi yang negatif tadi. Nah, jadi kalau misalkan ada anak murid yang melanggar aturan, kan adanya hukuman itu karena ada aturan. Misalkan ada anak murid dia nggak bawa buku buku pas jadwal itu. Nah, kita kasih hukuman biar anak itu jerak, biar anak itu nggak melakukan kesalahan itu lagi gitu. Contohnya misalkan kalau dia nggak bawa buku hari ini, besoknya dia harus bawa semua buku gitu, satu kelas itu hukumannya itu yang harus nyambung sama kesalahannya dia, jangan yang nggak nyambung. Misalkan dia nggak bawa buku terus disuruh hukumannya dijemur gitu kan, kayak nggak nyambung gitu kalau hukumannya. Nah, terus konsep trial and error itu metode dalam memecahkan masalah atau mencari solusi dengan mencoba berbagai pendekatan. Nah, misalkan itu kan metode pendekatan. Misalkan si anaknya itu mengulangi lagi kesalahan itu, kita kasih hukuman lagi sampai benar-benar anak itu tuh jerak sama kesalahannya, sama dia nggak mau lagi dia melakukan kesalahan itunya, karena dia udah berkali-kali dapat hukuman dari gurunya. Itu kan juga dalam perspektif Islam ini masuknya kayak misal azab sama pahala. Kalau di dalam Islam, misalkan kita kan diperintahkan untuk sholat. Nah, misalkan kita nggak sholat, itu bakal masuk neraka atau mendapat azab kubur. Terus kita melakukan sholat itu bakal dapat pahala. Itu contoh dari perspektif Islam. Ada ayatnya, wa may ya'mal minas sholihati min dzakarin aw unsa wa huwa mu'minun fa ulaika yadkhulunal jannata wa la yudlamuna nakira. Jadi siapa orang dari perempuan atau laki-laki yang melakukan amal baik, amal soleh, dan dia itu Islam, dia akan masuk surga. Dia akan masuk surga dan tidak ada kezaliman di dalamnya karena dia udah melakukan amal soleh. Jadi dia dapat balasan di surga nanti. Kalau dari hukumannya itu misalnya kayak ada azab kubur, misalnya dia meninggalkan sholat, terus nggak pernah baca Quran, jadi di dalam kuburnya itu bakal gelap, nggak ada cahaya karena dia nggak pernah baca Quran. Lanjut nggak? Lanjutnya kelebihan dan kekurangannya. Di semua teori kan ada kelebihan sama kekurangannya. Di teori operant conditioning ini ada kelebihan, yaitu membantu menciptakan sistem pembelajaran
keluar, istirahat gitu. Kalau aku sih kayak gitu terus ya, mau istirahat mau pulang kalian harus jawab pertanyaan dulu baru bisa pulang ya. Jadi siswa dalam sehari itu dapat ilmu gitu. Terus habis itu membentuk lingkungan yang baik dan nyaman. Jadi kan kayak misalkan tadi kita belajar ada bukunya nyaman gitu, kalau nggak ada bukunya nggak bisa belajar gitu. Memberikan motivasi, jadi kalau ada ujian sama ada hukuman, ada motivasi buat anak-anak. Misalkan ada ujian nih dari anak atau dari gurunya, ada hadiah coklat misalkan, siapa yang bisa jawab ini ibu kasih coklat gitu. Berarti kan memotivasi siswa biar siswa itu bisa menjawab, siswa itu berusaha cari jawaban yang dari pertanyaan si gurunya itu. Terus membantu memahami perilaku dan mengatasi perundungan. Ya, langsung kekurangannya aja ya. Tidak dapat digunakan untuk mengajarkan konsep yang rumit. Kayak ada pelajaran yang rumit gitu, maksudnya nggak bisa pakai hukuman sama ancaman sama apresiasi itu, nggak bisa, itu kekurangannya. Terus abis itu tidak berhasil untuk semua orang. Ada kan anak murid yang udah dikasih hukuman kayak gitu lagi gitu, nggak jerak-jerak gitu. Terus hukuman tidak selalu mencegah perilaku diulang. Jadi ya dengan adanya hukuman ada juga anak yang kayak gitu ya, udah dikasih hukuman melakukan lagi kesalahannya. Terus tidak adanya hukuman yang diberikan kepada siswa yang melakukan kesalahan. Terus yang terakhir penggunaan hukuman yang salah. Ya kayak tadi, pokoknya kita kalau ngasih hukuman itu tergantung sama kesalahan anaknya, menyesuaikan. Yang kayak tadi yang misalkan nggak mau bawa buku, dia itu besoknya harus bawa buku semuanya, satu kelas itu maksudnya orang itu bawa buku semua buku dia gitu, biar dia tuh jerak besoknya harus bawa buku jadwal itu gitu. Terus kayak misalkan dia bolos, hukumannya misalkan dijemur gitu, biar dia jerak. Oke, udah. Oke, paham nggak sama ini? Insyaallah. Ya. Bentar deh. Kak, kesini nggak? Bentar ya, teman-teman ya. Belum ya tadi sebelumnya? Belum. Nah, jadi perlu kita tahu dalam operan conditioning ini, menurut Skinner itu ada konsekuensi. Yang pertama ada positif dan negatifnya. Yang selanjutnya, nah ada hukuman dan konsep trial and error. Jadi gitu ya. Dan intinya proses mengubah konsekuensi terhadap respon perilaku yang ditunjukkan sehingga senantiasa akan berpengaruh pada respon perilaku berikutnya. Jadi dia akan selalu mengulangi perilaku tersebut dengan mencapai tujuan yang dia inginkan. Kayak yang tadi mendapat hadiah atau tidak mengulangi kesalahan tersebut. Gitu. Terus ini paham ya teman-teman ya?